Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inke Affatul Lutfiyah dengan nomor OKG 201901244013. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 5 Jember, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Haikal, teman-temannya dipimpin. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan presensi dulu. Brilian? Ya, Allegra? Ima? Firdatus. Anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ima? Maya? Najma Maya ya? Oke, baik anak-anak, kita doakan semoga Maya diberikan kesehatan dan segera bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini selain Maya? Ada Bu. Ya? Itu suratnya ada di meja. Oh ini ya? Ya. Oh berarti ada 6 anak, Dava, Rama, Rizka, Dia, Farah, sama Alfia. Berarti sama Maya ada 7 siswa yang tidak masuk hari ini ya? Tunggu. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan, hari ini kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking ini tentang tepukan tangan, yaitu maestro tepuk tangan, seperti itu. Silakan berdiri semuanya. Oke, Ibu jelaskan dulu bagaimana kegiatan permainan ini. Jadi, jika tangan ibu ke atas, berarti tepukan kalian semakin keras. Semakin ke bawah, semakin pelan. Jika tangan ibu ke meja, berarti tidak terdengar. Seperti itu? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu. Oke, aba-aba ibu 1, 2, 3. Oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini tentang bimbingan klasikal anak-anak. Ada yang tahu bimbingan klasikal itu apa? Tidak tahu, Bu. Belum tahu? Belum tahu. Oke, bimbingan klasikal adalah layanan dasar yang diberikan kepada siswa untuk melakukan kontak langsung. Jadi seperti ini ya. Kegiatannya ada di kelas secara terjadwal. Fungsinya adalah supaya kalian terhindar dari permasalahan yang mungkin nanti kalian hadapi. Begitu. Sudah paham di sini? Baik. Tujuan kegiatan hari ini sekarang. Nah, silahkan dilihat dulu di PPT. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu agar kalian mengatasi kesulitan belajar, gitu ya. Tujuan khususnya agar kalian mampu menjelaskan apa itu kesulitan belajar, merinci jenis-jenis kesulitan belajar, menelaah ciri-ciri kesulitan belajar, dan akhirnya dapat merancang atau mempraktikkan teknik mind map
sebagai solusi dari kesulitan belajar tersebut. Kenapa Ibu dari tadi mengungkapkan tentang kesulitan belajar? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Ayo. Mungkin dalam masalah pembelajaran banyak yang dialami oleh siswa-siswi lain. Jadi gini anak-anak, beberapa hari yang lalu Ibu kan pernah memberikan angket kepada kalian. Jadi hasil AKPD yang diperoleh ini sebagian besar anak-anak masih mengalami kesulitan tentang belajar mereka. Jadi ada 30% siswa yang masih kesulitan belajar gitu. Dampaknya apa? Kalian jadi pasif dalam pelajaran. Nilai-nilainya menurun karena belum siap dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang topik layanan. Topik layanan kali ini adalah tentang kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar ini adalah jika siswa tidak bisa menerima atau menyerap pelajaran. Kalian tidak bisa menerima pelajaran sebagaimana mestinya dengan berbagai alasan yang nanti akan dijelaskan di PPT. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal hanya 1 jam pelajaran saja. Lama nggak kira-kira? Nggak ya? 1 jam pelajaran berarti ada ya 45 menit. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang peran saya sebagai guru atau konselor dan kalian sebagai siswa. Jadi nanti peran kita adalah kita berkolaborasi ya dalam diskusi. Anak-anak nanti saling tanya jawab, saling diskusi. Ada brainstorming juga, curah pendapat gitu ya. Jadi kalau ada siswa misalnya dari kelompoknya Haikal tidak bisa, teman yang lain bisa menanggapi, bisa menjawab, sehingga kalian saling terbantu dalam hal ini gitu ya. Jadi kalian sudah paham ya? Nanti alurnya kita berdiskusi, ada tanya jawab, ada curah pendapat, seperti itu ya. Dan pada akhirnya nanti kalian mengerjakan mind map sebagai refleksi dari pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Sudah siap? Semuanya sudah siap? Siap. Sebelum kita melakukan kegiatan, kita menyerukan kalimat semangat pagi yang keras. Oke, biar kita termotivasi hari ini. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Anak-anak, kita akan ke tahap inti ya. Sebelum itu, anak-anak berhitung ya. Setelah berhitung, kalian membentuk kelompok seperti itu. Baik, silahkan berhitung dari Fawaid dulu. 1. Oke, langsung. 4. 5, 6, 7, 8. Sekarang silahkan diberikan nama kelompoknya dengan nama pahlawan. Pahlawan favorit kalian. Namanya? Di kelompoknya Fawaid dengan nama pahlawan siapa? RA Kartini. RA Kartini. Oke. Sekarang kelompoknya Deril. Deril namanya siapa kelompoknya? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Dari Haikal? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kalau boleh Ibu tahu ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan nih. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kalian memberikan nama kelompok kalian dengan nama-nama pahlawan tersebut? Saya Bu. Oke, silahkan. Kelompok kami diberikan nama RA Kartini karena menurut kami beliau adalah orang yang pemberani, apalagi beliau kan perempuan. Saat masanya perempuan selalu dikekang, tapi beliau berani untuk melampaui batasan yang seharusnya tidak diberikan oleh perempuan. Oke, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Dari kelompok siapa dulu? Saya, Bu. Oke, silahkan. Mengapa kelompok Boleh kami- berdiri? Oke. Mengapa kelompok kami memilih Insinyur Soekarno? Karena Bapak Soekarno itu salah satu tokoh proklamasi di Indonesia dan salah satunya presiden utama di Indonesia yang mempunyai jiwa Pancasialis untuk membangun negara Indonesia dari masa penjajahan menuju kemerdekaan. Oke, dari kelompoknya Deril. Oke, silahkan. Alasan kelompok kami memilih nama pahlawan Pangeran Diponegoro yaitu alasannya tentu saja karena beliau ini pemberani, salah satu tokoh pahlawan yang berasal dari Yogyakarta. Begitu saja sih. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman. Berarti kalian memang ini ya memilih
nama pahlawan sesuai dengan karakter kalian dan juga sesuai apa tadi? Favorit kalian. Ibu akan menampilkan PPT tentang tadi, materi tadi, kesulitan belajar. Silahkan diperhatikan PPT-nya. Oke, jadi nanti kalian akan ada subtopik yang akan dibahas ya. Jadi pengertian kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar dan ciri-ciri kesulitan belajar. Boleh untuk kelompoknya Haikal dan Daryl. Ya, nanti yang kalian bahas ini. Untuk diskusi di kelompoknya, kesulitan belajar, jenis-jenis kesulitan belajar dan ciri-ciri kesulitan belajar ya. Nanti ditulis kira-kira apa saja yang bersangkutan dengan hal itu. Berarti di kelompoknya Leksa, nanti yang akan dibahas adalah faktor penyebab kesulitan belajar, akibat dari kesulitan belajar atau dampak ya, dampak dari kesulitan belajar, serta solusi atau cara bagaimana kita mengatasi kesulitan belajar. Seperti itu. Silakan dilihat PPT-nya. Nah, ini anak-anak materi tentang kesulitan belajar. Yang pertama adalah tentang definisi kesulitan belajar. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, berdiri. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Menurut Sabri, kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Ya, jadi kesulitan belajar itu bagaimana kalian menyerap pelajaran itu seperti apa? Kalian merasa sulit gitu ya. Jenis-jenis kesulitan belajar ada 4. Yang pertama, kesulitan belajar akademis, gangguan simbolik, non-simbolik, dan yang terakhir adalah gangguan sosial emosional. Nanti Ibu harapkan kalian dapat menggunakan teknik mind map untuk mengatasi kesulitan belajar kalian. Caranya gimana, Bu? Ayo, ada yang mau membaca? Saya, Bu. Baik, silakan Fawaid. Teknik mind map, teknik yang menginkorporasikan otak bagian kanan dan kiri untuk menerima berbagai ide baru. Tujuannya agar siapapun yang menggunakan metode ini dapat memahami materi secara menyeluruh, bukan hanya sebagai hafalan saja. Baik, kalau sudah dipahami, Ibu akan menampilkan video. Setelah video selesai, silahkan kalian memberikan tanggapan sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Oke, judulnya adalah sukses tidak datang pada orang yang malas. Nah, jadi tidak boleh malas ya anak-anak ya. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Ada yang seperti ini di kelas? Ada, Bu. Ada ya?
Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke anak-anak, bagaimana video pembelajaran tadi? Seru. Bagus? Oke. Sekarang Ibu ingin kalian memberikan tanggapan tentang video tadi sesuai pengalaman kalian sendiri. Oke, silakan berdiri. Dari video tadi itu sangat menggambarkan saya. Saya dulu sering kurang pandai mengatur waktu. Dari pulang sekolah itu sering main game, nonton kayak gitu. Jadi untuk waktu belajar kurang. Seperti itu. Iya. Oke. Tepuk tangan anak-anak untuk Fawaid. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan Haikal berdiri. Untuk masalah belajar tadi, saya punya pengalaman. Saya ini sangat hobi dalam menggambar. Suatu saat saya ditunjuk oleh guru saya untuk mengikuti lomba. Tapi ilmu yang saya punya itu masih lemah. Akhirnya saya les untuk belajar lebih dalam lagi dalam ilmu menggambar, dan hasil pada lomba itu sangat memuaskan. Dan saya berpikir lagi bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Betul sekali, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tepuk tangan teman-teman untuk Haikal. Oke, nah sekarang anak-anak, karena sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Ibu menginginkan kalian sekarang berdiskusi ya. Dicatat tadi sub-sub topik yang sudah sesuai dengan kelompoknya itu apa. Oke, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya, dicatat hal-hal yang kalian rasa penting. Nanti pada akhirnya kalian berpresentasi, oke? Kelompok yang lain akan menanggapi, begitu pula sebaliknya. Bisa? Oke, silakan. Anak-anak, Ibu sambil membagikan LKPD untuk kelompok ya. Yang ketiga, Pak. Apa ya? Cara mengatasi Ya gitu. mengatur waktu, memotivasi diri sendiri, tidak berterlalu
dengan anak yang malas karena kan nanti kita bisa Tanggung jawab, disiplin, menguatkan ibadah. Sama-sama. Ada banyak. Anak-anak, selain kalian mengerjakan LKPD kelompok, juga silahkan dikerjakan LKPD individu ya. Di sini sudah ada barcode. Silahkan dikeluarkan HP-nya, scan barcode-nya. Segera dikerjakan juga ya. Baik anak-anak, jika sudah selesai, silahkan kelompok siapa dulu yang sudah siap untuk presentasi? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno akan menjelaskan cara mengatasi kesulitan belajar. Oke, yang pertama pengertian kesulitan belajar. Apa sih pengertian kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Atau bisa juga kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Jenis-jenisnya akan disampaikan Allegra. Jenis-jenis kesulitan belajar yaitu kesulitan belajar akademis meliputi kesulitan membaca, menulis, ataupun kesulitan menghitung. Yang kedua, gangguan simbolik, yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun dia tidak memiliki kekurangan dalam organ tubuhnya. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi silakan. Apa perbedaan jenis kesulitan belajar yang simbolik dengan non simbolik? Gangguan simbolik seperti penjabarannya yaitu ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek sekalipun dia tidak memiliki kekurangan dalam organ tubuhnya. Gangguan non simbolik yaitu kondisi ketika anak kesulitan memahami pelajaran, penyebabnya adalah ketidakmampuan mengingat pelajaran yang tadinya telah ia pelajari. Simbolik itu tidak dapat memahami suatu objek sekalipun, dia tidak memiliki kekurangan dalam organ tubuhnya. Maksudnya dia tidak bisa memahami apa yang dijelaskan, sedangkan non simbolik yaitu dia tidak bisa mengingat pelajaran yang sudah dijelaskan. Oke? Sudah cukup mungkin? Oke. Terima kasih Haikal. Tepuk tangan untuk kelompoknya Haikal, Insinyur Soekarno. Ya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok Pangeran Diponegoro. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain. Selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Pangeran Diponegoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian kesulitan belajar, jenis-jenis dan ciri-cirinya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Saya Firozia. Saya Tirta Fala. Saya Dewi Surya Alamsyah. Dan saya Siti Fadlan Pusaka. Simak presentasi kami berikut ini. Jenis kesulitan belajar banyak sekali contohnya yaitu akademik. Dalam gangguan akademik ini seperti sulit membaca, menulis, dan juga menghitung. Ada juga simbolik. Simbolik itu sulit mengenal objek, tetapi dalam organ tubuhnya masih lengkap. Nah, selain itu ada non simbolik. Non simbolik itu sulit mengingat pelajaran yang telah dipelajari yang lalu. Yang terakhir yaitu sosial emosional. Dalam gangguan sosial emosional ini contohnya dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Baik, sudah selesai? Teman-teman ada tanggapan? Oke, silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Tadi yang simbolik itu gimana? Simbolik itu sulit mengenal objek, tapi dalam dirinya itu masih organ-organnya itu lengkap. Contoh dia masih punya mata, punya hidung, punya tangan, tapi dia itu
Sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih Deril dan kawan-kawan kelompok Diponegoro. Presentasi kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Leksano dan kawan-kawan. Kelompok RA Kartini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RA Kartini akan menjelaskan 3 subtopik, yaitu faktor penyebab kesulitan belajar, akibat dari kesulitan belajar, dan cara mengatasi kesulitan belajar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Leksano. Nah, jadi dalam faktor penyebab ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar atau berasal dari sekeliling lingkungan. Selanjutnya saya akan menyebutkan akibat dari kesulitan belajar, yaitu nilai yang turun dan materinya diserap. Orang tua merasa kecewa dan kurangnya percaya diri. Cara mengatasinya akan dijelaskan oleh saya. Cara mengatasinya dengan cara mengatur waktu yang pertama. Terus yang kedua, mengatur motivasi diri, disiplin, dan yang paling penting kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Baik, dari presentasi kami di sini, apa ada pendapat, saran atau pertanyaan? Saya ingin bertanya, faktor eksternal itu apa aja? Meliputi apa aja? Pertanyaannya bagus sekali, boleh kita berdiskusi. Boleh, silakan. Oke. Pertanyaan dari Haikal akan dijawab oleh Alexa dan Fawaid. Silakan. Nah, tadi Haikal kan bertanya contoh kan, contoh dari faktor eksternal. Nah, saya akan jawab, contoh dari faktor eksternal itu bisa dari bullying atau trauma. Nah, Bisa juga dari sekitar seperti keluarga atau tetangga seperti itu. sehingga kita terganggu atau trauma akan takut, kurang pede kan jadinya. Berkurangnya kepercayaan diri. Oke, terima kasih. Baik, apa ada pendapat, saran atau pertanyaan dari yang lain? Nah, Contoh faktor internalnya? contoh faktor internalnya itu kan internal itu sendiri artinya dari dalam kan? Ya. Jadi contohnya apa? Malas. Malas. Malas itu bisa berasal dari kita sendiri. Kita sendiri. Terus kelelahan fisik mungkin bisa. Ya. Stres juga itu bisa. Memikirkan banyak hal yang tidak perlu dipikirkan itu bisa. Oke, baik anak-anak, sudah paham dari sini? Oke, kalau sudah paham berarti saya kembalikan lagi. Sedikit kata motivasi dari kami, setiap pengorbanan akan membuahkan hasil. Dan setiap proses pasti tidak akan mengkhianati hasil. Always try again. Oke, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never give up, ya. Oke. Baik anak-anak, karena kalian sudah berdiskusi, kalian sudah paham, dan Ibu rasa tadi kalian juga sudah ini ya, sudah tahu apa itu kesulitan belajar, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, dampaknya. Kalau kalian itu kesulitan belajar itu apa saja? Dan yang terakhir adalah solusi. Nah, di solusi ini Ibu akan memberikan refleksi. Jadi sekarang silahkan kalian membuat mind map tentang kesulitan belajar. Oke, silahkan dikerjakan. Diberi warna-warna yang menarik, gitu ya. Buat sub-sub topik dengan cabang-cabang. Anak-anak ada yang sudah selesai? Ada. Oke, yang sudah selesai, tadi double tap-nya di siapa ya? Nah, yang sudah selesai silahkan ditempel di
papan proyek kelas kita ya. Boleh, silahkan. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengetahui bagaimana cara membuat mind map, kalian sudah bisa merancang dan sekarang sudah dipraktekkan. Ini adalah hasil karya kalian sendiri, begitu ya? Apakah ada yang perlu dievaluasi dari pertama kita ini bimbingan sampai sekarang? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu ingin memberikan analogi supaya anak-anak lebih termotivasi lagi. Ada analogi tentang air dan batu. Air ini sifatnya apa? Lembut kah? Lembut ya. Kalau batu sifatnya keras. Oke, jadi kalau air ini sifatnya lembut dan batu adalah sifatnya keras. Saya bacakan. Sebuah tetesan air yang menetes sedikit demi sedikit jatuh melubangi sebuah batu. Bisakah? Bisa. Oke, bisa. Bagaimana mungkin itu bisa terlubangi hanya dengan setetes air? Batu yang padat dan keras bisa menjadi berlubang oleh air yang lembut. Setelah diamati tetesan air itu dan terdapat sebuah kesimpulan bahwa batu itu berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Dari analogi ini mungkin ada yang sudah mengira-ngira nih. Apa kira-kira? Oke, silakan. Yang saya tangkap dari sini nggak ada yang nggak mungkin. Apapun bisa terjadi kalau kita bisa mengasah. Oke. Terus. Iya. Terus jalannya bisa terjadi. Bagus. Jadi gini anak-anak. Kenapa batu di sini bisa lubang karena ditetesi dengan air? Kepala kita ini keras seperti batu enggak? Betul. Lebih keras batu apa kepala kita? Batu dong, ya kan? Jadi lebih keras batu dari kepala kita. Nah, batu yang seperti itu ditetesi air setiap hari dia bisa berlubang. Apalagi kepala kita yang tidak sekeras batu ini. Jika kita terus-menerus belajar dan terus belajar, tentunya dengan kita rajin, disiplin, mengatur waktu, maka tidaklah mungkin jika kita bisa mengatasi kesulitan belajar yang kita alami. Begitu ya Tirta? Ya Bu. Seperti pisau ya, pisau. Jika terus diasah, semakin apa? Tajam. Betul, semakin tajam. Baik anak-anak, dari analogi air dan batu, bisa dipahami ya bahwa seseorang itu harus tetap termotivasi, begitu ya? Dan yang paling penting apa? Punya semangat. Oke. Karena kalian sudah tahu dan sudah paham, Ibu ingin kalian menyimpulkan kegiatan hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Daryl, oke, silahkan. Boleh berdiri Daryl. Dari materi yang kita pelajari barusan, yaitu tentang kesulitan belajar, untuk mencapai suatu tujuan kita harus lebih berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Sukses tidak akan diberikan pada orang yang malas, tetapi diberikan pada orang yang lebih berusaha. Baik, tepuk tangan anak-anak. Jadi sesuai dengan judul video tadi ya, sukses tidak datang pada orang yang malas, tapi datang pada orang yang berusaha. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Dari awal kan materinya tentang kesulitan belajar. Jadi saya merangkum
sekali. Anak-anak, kira-kira bisa mengikuti kegiatan lanjutan? Bisa, Bu. Hari apa kira-kira? Selasa. Hari Selasa, oke, hari Selasa. Anak-anak yang kurang paham mengenai materi ini nanti bisa ikut Ibu di konseling kelompok gitu ya. Sekarang silahkan anak-anak scan barcode yang sudah Ibu berikan tadi. Silahkan dikerjakan tentang evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. HP-nya boleh dikeluarkan lagi. Baik anak-anak, karena pembelajaran ini akan berakhir, Ibu harap kalian tetap mempertahankan hal-hal yang baik dan dikurangi atau direduksi hal-hal yang kurang baik, begitu ya? Baik, untuk pembelajaran kali ini, adakah yang mau memberikan harapan dan pesan setelah kegiatan layanan bimbingan klasikal kali ini? Baik, silahkan berdiri Leksa. Harapan besar kami adalah kami dapat mengatasi kesulitan dalam suatu pembelajaran sehingga kita dapat mencapai sesuatu tujuan yang telah kami inginkan. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada lagi? Baik, silahkan Haikal. Harapan dari saya yaitu kita sudah belajar mengenai permasalahan belajar dan kita sudah tahu masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran dan kita tahu solusinya. Nah, maka dari itu kita bisa menanggulangi permasalahan belajar supaya bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Baik, ada lagi yang mau memberikan harapan dan pesan? Silakan berdiri. Saya ingin menyampaikan pesan dari materi hari ini. Pesannya kita bisa lebih berusaha dan bersemangat lagi dalam belajar. Ya, termotivasi ya berarti ya. Oke, ada lagi? Silakan Daryl, silakan berdiri. Kesulitan belajar merupakan salah satu masalah utama dalam pembelajaran pada siswa di Indonesia. Jadi harapannya ketika sudah mengetahui jenis dan faktor dan juga cara mengatasi masalah kesulitan belajar ini, kita dapat lebih bisa meningkatkan kinerja pembelajaran kita. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu yang hebat semua ya. Ayo, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya jika kita akhiri dengan berdoa supaya kegiatan hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipimpin Haikal seperti tadi. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tirta.